Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 10 ya kalau nggak salah. Kita akan membahas masalah polymorphism. Ini sesuai sama kalau kita balik lagi ke pertemuan pertama, materi yang harus disampaikan hari ini adalah overload of right sama polymorphism. Sebenarnya sini sudah materi ini sudah dibahas sih, cuman eh, tidak disampaikan secara langsung aja. Jadi apa itu polymorphism? Ya, definisinya seperti ini. Polimorfisme berarti banyak bentuk. Itu terjadi ketika kita memiliki banyak kelas yang terkait satu sama lain melalui pewarisan. Jadi ada masalah pewarisan. Jadi seperti kita tentukan di warisan memungkinkan kita memiliki atribut atau metode dari kelas lain. Polimorfisme menggunakan metode tersebut melakukan tugas yang berbeda. Untuk itu memungkinkan kita melakukan suatu tindakan yang cara berbeda. Jadi misal kelas dasar disebut animal memiliki metode animal sound. Suara animal kelas yang diturunkan dapat berupa babi, kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Mereka juga memiliki peran sendiri dalam suara hewan. Kalau suara babi ada suara kucing segala macam. Jadi ada gampangnya gini. Sorry, ini artikel saya ambil dari sini ya. Nah tadi sih polymorphism. Ini ya, saya terjemahkan yang ini tadi. Jadi ada istilahnya ada kelas utamanya. Sorry saya hari ini nggak bisa gambar pakai papan tulis karena eh, pulpennya hilang ya. Susah nih jadinya. Jadi gambar dasarnya gini. Seperti mana biasanya kita ada kelas gitu kan. Ada kelas di sini ya. Kelas. Nah, kelas ini diturunkan ke kelas lain gitu ya. Kenapa sih ini kurang tebel? Nah, kelas ini diturunkan gitu kan ke kelas yang lain. Maka kelas lain itu bisa jadi dia punya eh, apa eh, cara tersendiri untuk penanganannya ya. Jadi karena kelas turunannya. Contohnya seperti apa ya? Kalau misalkan di sini gampangnya kayak gini, misalkan ada animal, kemudian ada fungsi animal sound gitu kan. Misalkan isinya cuman say out the animal make sound gitu kan. Nah, ini contoh parentnya ya, kelas utamanya. Kemudian ada kelas turunannya, misalkan pig, turunan dari animal. Nah, di mana nanti animal sound itu isinya kan ada di kelas sebelumnya nih. Fungsinya ada di kelas dasarnya. Yang ini isinya diganti dengan the pig say wee wee gitu kan, atau misalkan kelas dog anjing gitu ya punya turun misalkan the dog say wow woo, atau apa menggonggong gitu ya. Nah ini berbeda kan dari apa kelas utama ketemu turunannya, dia punya hasil yang berbeda. Kalau misalkan kita contohkan, eh, saya buat project baru aja ya. Buka dev C++ yang baru deh. Dev C++. Nggak mau kah? New project console C++ project misalkan uh, belajar 0, belajar 10 close start new project, yes, save changes, yes. Oke, di sini saya buat folder belajar 10 gitu ya.
open save. Kemudian nah di sini misalkan kita buat ini saya copy aja ya. Ya kalian kalau misalkan melakukannya seperti ini juga bisa sih gitu. Ayo stream using namespace std. Jadi misalkan ada kelas animal, dia ada void sayout, make sound, pick gitu juga, dog gitu juga. Nah di sini tidak seperti kebiasaan kita sebelum-sebelumnya ya, dimana di sini nanti kelasnya dijadikan satu dalam satu file. Bolehkah seperti ini? Boleh ya, masih sebenarnya masih bisa dikompil seperti ini ya. Nah, eh, jadi bisa dikerjakan seperti ini. Kayak ini saya tambahin misalkan ya, saya out eh, penanda aja the animal L, biar nanti pick sini, pick sama dog, pick kemudian atau kita pakai besar aja ya, pick bawahnya dog. Oke, misalkan seperti ini nih, saya kasih ini ya, biar ada jarak ya. Oke, jadi seperti ini. Misalkan ada animal, kemudian ada pig sama dog. Ini turun dari animal ya. Kita panggil fungsi suaranya animal sound. Kita execute, compile and run. Main cpp-nya kita save. Oops, ada dua buah integer apa main. Compile and run. Nah, kalau misalkan di gini, jadi kalau di animal make sound dia kalau misalkan di animal dia panggil animal sound, di animal make sound gitu kan. Tapi kalau misalkan kita panggil the pig animal sound, dia pig say wee wee gitu kan. Jadi eh, apa yang ada di di parent itu ditulis ulang, atau kita sebut sebagai nanti ada istilah override ya kemarin ya. Ada proses override. Karena isi turunan di kelas turunannya itu sudah punya metode turunannya, isinya beda sudah dengan parentnya ya. Jadi misalkan turunannya adalah pig, dia punya animal sound seperti ini, beda dengan kelas apa aslinya ya isinya. Nah, contoh lain yang kalau udah pernah kita kerjakan, misalkan kita buka pecahan gitu ya. User atau kelas pecahan, yes, yes, save changes, yes. Nah, misalkan di sini ya, di kelas pecahan kita ada bentuk desimal ya, atau misalkan kita buat to desimal. To desimal misalkan. Pecahan CPP-nya kita buat to desimal. Double pecahan titik 2 to desimal. Benar ya? Tulisannya di sini to desimal, menjadi desimal. Nah, di sini return paling gampang adalah underscore pembilang bilang dibagi dengan penyebutnya gitu kan.
Ini adalah hal paling sederhana ya. Nah, sedangkan di pecahan campuran, misalkan kita buat ganti nih isinya double to decimal. Nah, di sini nama fungsinya sama ya, kita copy aja ya. Nah, di sini di CPP nih kita copy. Nah, itu desimal ya. Nah, itu desimal di pecahan campuran itu bukan sekedar pembilang dari penyebut, tapi kita cek dulu. Misalkan eh, double, misalkan double kita kasih variabel x ya. X ini adalah pembilang bagi penyebut gitu kan. Nah, kemudian kita lihat bilangan bulatnya, bulat. If bilangan bulatnya kurang dari 0, kalau bilangan bulatnya kurang dari 0, lebih dari 0, misalkan 1, ya 1, 2, berarti nanti return bulat dalam bentuk didobelkan dulu ya, double, kita casting karena kan bilangan bulat itu punya integer, kita ubah jadi jadi double. Ingat ya, nanti pelajari lagi type casting. Jadi tolong pelajari apa istilahnya nanti typecasting ya. Silahkan pelajari lagi ya. Nah, bilangan bulat ditambah dengan x. Tapi else kalau misalkan ternyata bilangan bulatnya adalah negatif gitu kan. Nah, harusnya di returnnya ini artinya positif. Bilangan bulat kalau ini adalah negatif berarti dikurang ya. Bilangan bulat misalkan aja misal min 1 2/3 2/3 gitu ya. Ini kan harusnya bilangan desimalnya adalah minus 1,6666667 gitu ya. Tapi kalau misalkan 1 2/3 itu kan hasilnya adalah 1,66667. Nah, bedanya di mana? Kalau ini kan jelas ya. Kalau yang sama-sama positif berarti kan 1 ditambah 0,6666667. Tapi yang kalau negatif itu kan sama dengan min 1 kalau kita tambah dengan 0,66667, itu kan hasilnya jadinya kalkulator mana sih? Minus 1 ditambah 0,66666. Nah, hasilnya jadinya minus 0,3333334 3333333 gini ya. Nah, ini kan salah gitu ya. Harusnya which is ini adalah salah. Yang benar betul adalah minus 1 dikurangi dengan 0,66666 ya kan.
Nah, di sini kenapa ada logika seperti ini ya? Kalau misalkan positif ya udah ditambahin, tapi kalau negatif ingat dikurangin ya. Jangan sampai nanti berbeda apa? Ketukar. Oke. Nah, di sini di pecahan dibentuk pecahan sorry, pecahan campuran. Ini adalah pecahan campuran ya. Di pecahan campuran itu ada tuh desimal. Nah, isinya berbeda dengan pecahan biasa ya. Tinggal pembilang bagi penyebut. Kalau di sini kita harus tambahkan dengan bilangan bulatnya dulu ditambah dengan hasil penjumlahan ini apa? Hasil pembagian ini ya. Gitu loh. Nah, ini yang disebut sebagai polimorfism. Karena apa? Karena ada bentuk turunannya. Jadi di sini di polimorfism misalkan ada pada metode toString, toDecimal, di situ ada perubahan ya dari terdapat isi atau algoritma yang berbeda dari kelas parent ke kelas turunan atau childnya ya. Nah, jadi ada contohnya ada toString, toDecimal itu kan ada perubahan ya, ada perubahan sistem. Oke, misalkan aja kita coba ya di sini ya. Kita buat fungsi baru misalkan void t03 oops void t03 misalkan ada pecahan anggaplah F1 misalkan minus 2 per 5 lah ya. Kemudian pecahan campuran G1 misalkan minus 2 1 per 5. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Cout F1 sama dengan misalkan F1 dot to string gitu ya. Kemudian di sini sama dengan dalam bentuk desimalnya ya, F1 dot to desimal. Nah, sedangkan G2 G1 to string, G1 to desimal. Nah, kita panggil di sini T3. Oke, kita execute, compile and run. Oops. Oh, titik komanya belum. Execute, compile and run. Nah, oke, di sini ada kekeliruan ya. Minus 2 per 5 sama dengan 0. Oh, kenapa? Oke, kita lupa di sini melakukan typecasting ya. Nah, itu tadi karena dianggap hasilnya tadi 0 ya. Kalau kalian lihat nanti ulang videonya nanti kalian lihat hasilnya 0. Nah, arti kita harus ubah dulu dari ke double pembilang
Kalau enggak nanti di hasilnya ada jadi nol gitu ya. Pembilang sama penyebutnya kita jadikan double biar bisa apa? Bisa dibagi sebagai bilangan double ya. Nah, pembilang bagi penyebut. Oke, kita execute, compile and run. Oke, minus 2 per 5 itu adalah minus 0,4, ya kan? Sedangkan minus min 1/5 itu adalah minus 2/2 atau misalkan kita samain aja ya. 2/5 kemudian ada Y2 sini positif ya. Execute, compile and run. Lupa tambahin G2 ya. G2 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 execute, compile and run. Nah, ini ya hasilnya adalah kalau minus 2/5 adalah minus 0,4. Kalau minus 2/5 adalah 2,04. 2,4. Kalau 2 positif 2/5 itu adalah 2,4, ya kan? Oke. Itu tadi ada kalau misalkan kita bagi biasa jadi error gitu ya. Jadi hasilnya 0, kita harus melakukan typecasting dulu. Jadi yang dulu awalnya adalah bilangan bulat integer kita ganti menjadi tipe data double. Kalau enggak nanti bisa error gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari polimorfisme. Jadi ada fungsi yang namanya sama atau metode yang sama tapi namanya sama tapi yang ada di turunan yang ada di parent orang tuanya itu dengan di turunan isinya beda. Itu adalah polymorphism. Ya cuman itu aja. Oke, ini adalah materi singkatnya. Coba mengingatkan istilahnya nanti adalah polymorphisme. Oke, ini dulu buat pertemuan yang ke-10. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.